Halo bosku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan gua Riko, tentunya masih di channel Mbah Manto. Oke bosku, dalam video kali ini gua mau membahas sedikit cerita tentang Jai Langkung, dan kita nanti akan membahas juga sedikit alur dari film Jai Langkung, Mbak. Buat kalian yang udah klik video ini, gua ucapin terima kasih, dan buat kalian yang udah subscribe, gua ucapin terima kasih. Dan buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe ke channel ini agar channel ini menjadi lebih berkembang, Mbak. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Jai Langkung. Jai Langkung sendiri merupakan sebuah permainan tradisional Nusantara yang bersifat supernatural. Permainan ini dilakukan dengan tujuan untuk memanggil entitas supernatural. Kalau medianya nih Mbah, yang digunakan itu berupa batak atau tempurung kelapa gitu. Dulunya dipakai buat gayung sama nenek-nenek. Terus dikasih batang kayu lalu didandani dengan pakaian. Ya mirip-mirip orang-orangan sawah gitulah Mbah pakaiannya itu. Sebelum kita melangkah lebih jauh ke cerita mistisnya Mbah, gua jelasin sedikit sejarah tentang Jai Langkung. Jadi, Jai Langkung ini sebenarnya berhubungan dengan kepercayaan Tionghoa. Ritual ini tentang adanya kepercayaan dewa Poyang dan Moyang, yaitu dewa Cai Langkung atau dewa keranjang Cai Lanse yang dipercaya sebagai dewa pelindung anak-anak. Cai Langkung atau dewa Poyang dan Moyang dipanggil agar masuk ke sebuah boneka, di mana boneka itu di ujung tangannya diikat kayak semacam kapur terus pensil gitu. Tujuannya untuk ini Mbak, menuliskan jawaban-jawaban yang ditanyakan oleh si pemanggil. Nah, kalau tadi di versi Cina atau Tionghoa, kita sekarang masuk ke versi Jawa, Mbak. Masih tentang Jai Langkung tentunya. Kalau di Jawa nih, Mbak, permainan ini lebih dikenal dengan Nini Tawong atau Nini Towo. Dan permainan ini diyakini sebagai penolak bala yang dilakukan oleh anak-anak hingga orang dewasa. Setelah dari Tionghoa dan Jawa, kita masuk ke versi Minangkabau, Mbak. Di Minangkabau ada juga permainan serupa yang disebut dengan Lukah Gilu. Permainan ini berkembang dalam bentuk seni dan permainan ini dilakukan oleh seorang pawang atau dukun lukah dan dibantu dengan 1-4 orang yang bertugas untuk memegangi si lukah ini. Dan buat kalian yang belum tahu apa itu lukah, gue jelasin sedikit tentang lukah. Lukah itu adalah alat untuk menangkap ikan air tawar yang berbentuk seperti vas bunga dan terbuat dari bambu. Kita lanjut ke cerita Jai Langkung versi Minangkabau, Mbak. Jadi luka itu akan dibisiki mantra oleh dukun hingga bergerak ke sana kemari sampai sang dukun berhenti mengucapkan mantra dan luka itu juga akan berhenti. Kalau kalian ada yang mau melakukan ritual Jai Langkung ini, kalian siapin dulu medianya seperti batok kelapa, kayu, dan pakaian. Tentu kalian tahulah bentuk Jai Langkung ini kayak apa. Dan jangan lupa cari kembang 7 rupa dan siapkan tempat yang sekiranya angker gitu. Dan yang pasti ada mantranya. Mantranya gimana, Mbak? Sabar, gua kasih tahu mantranya. Jai Langkung, Jai Langsek, di sini ada pesta kecil-kecilan. Jai Langkung, Jai Langsek, datang tak diundang, pulang tak diantar. Nah Mbak, kalian ucapin mantra itu beberapa kali hingga kalian merasa media Jai Langkung ini bergerak atau berat. Karena di situ setan akan masuk ke si Jai Langkung itu. Yang paling penting nih Mbak, kalian jangan mengakhiri permainan ini jika setan itu udah masuk ke Jai Langkungnya, atau kalian kabur gitu. Begitu dia berat kalian kabur. Karena diyakini Mbak, maka setan ini akan marah dan mencelakakan kepada orang yang melakukan permainan itu tadi, Mbak. Jadi gimana, Mbak? Apa mungkin kalian masih ingin melakukan permainan Jai Langkung ini?
Atau mungkin dari kalian ada yang pernah melakukannya? Silahkan tuliskan di kolom komentar, Mbak. Sekarang kita masuk ke alur cerita film Jailangkung. Langsung saja, Mbak. Jailangkung ini merupakan sebuah film horor Indonesia yang dirilis pada 25 Juni 2017 dan disutradari oleh Josh Purnomo. Film ini menceritakan tentang dua bersaudara yang menguak misteri tentang apa yang telah dialami oleh ayahnya. Jadi, ayahnya ini ditemukan dalam keadaan tak sadarkan diri. Lalu dibawalah si ayah ini ke rumah sakit secara medis. Si Ferdi, jadi Ferdi ini adalah ayah dari dua bersaudara tadi, Mbak. Itu secara medis dia itu sehat dan baik-baik saja gitu, Mbak. Cuman tak kunjung sadarkan diri. Salah satu dari kedua bersaudara tadi itu mengetahui kalau ayahnya ini selama 6 bulan terakhir menggunakan sebuah media Jailangkung untuk berkomunikasi dengan mendiang istrinya yang bernama Sarah. Setelah si Ferdi ini beberapa kali berhasil berkomunikasi dengan Sarah melalui media Jailangkung, si Sarahnya ini memohon agar tidak memanggilnya lagi, karena jika dipanggil lagi maka dia akan datang bersama makhluk gaib yang bernama Mati Anak. Lalu apa yang dilakukan Ferdi? Si Ferdi ini bersikeras tetap memanggil si Sarah, dan akhirnya Mati Anak pun ikut datang dan membuat Ferdi celaka. Kalau di dalam film ini sendiri, Mati Anak ini pernah didatangkan di 3 tempat, di mana itu di Gunung Jati, Jawa Tengah, Gunung Batu di Jawa Barat, dan Alam Keramat di versi film ini. Akhirnya setelah beberapa saat Ferdi bangun, dan di saat yang bersamaan dia masih diganggu oleh arwah dari Mati Anak ini. Dan eyang dari Ferdi yang mengetahui sedikit tentang hal-hal mistis itu menyarankan kalau Ferdi harus melakukan ritual pemanggilan itu lagi dan membopong Mati Anak ke alam lain. Tujuannya untuk melepaskan kutukan si Mati Anak ini terhadap keluarga Ferdi, Bella, Rama, dan Ferdi. Jadi Rama ini adalah teman dari dua bersaudara itu. Mereka kembali ke alam keramat dengan membopong Angel. Kenapa Angel dibopong? Jadi gini, Mbak, Angel itu telah dirasuki oleh arwah Mati Anak dan membuatnya tak sadarkan diri. Sesampainya di alam keramat, mereka melakukan ritual pemanggilan Mati Anak. Itu ritualnya dilakukan secara fisik, Mbak. Jadi medianya itu sekarang diganti dengan si Angel, bukan lagi dengan Jailangkung. Nah, setelah melakukan proses yang amat sulit, Ferdi berhasil melakukan ritual itu dengan lancar dan mengembalikan si Mati Anak ini ke alamnya, Mbak. Lalu film ini berakhir dengan adegan di mana Ferdi, Tasya, dan Angel dirawat di rumah sakit. Dan di situ terungkap pula bahwa Angel ini telah melahirkan seorang bayi Mati Anak, Mbak. Nah, gimana, Mbak, menurut kalian tentang film Jailangkung ini? Apakah menyeramkan atau biasa saja? Silahkan tuliskan di kolom komentar, Mbak. Dan apakah kalian masih berani untuk melakukan ritual pemanggilan Jailangkung? Kalau berani, silahkan dilanjutkan, Mbak. Ada sedikit pesan dari Mbah Manto. Jika kalian berani melakukan sesuatu, maka kalian harus berani pula untuk menanggung resikonya. Sekian video dari gua. Sebelum gua undur diri, gua ingetin sekali lagi buat kalian yang belum subscribe ke channel ini, silahkan subscribe. Dan buat kalian yang udah subscribe, gua ucapin terima kasih. Gua Riko, host dari Mbah Manto, undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.